warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Putri Wangga dengan NIM 2321310103 kelas HPI 6C. Di sini saya akan menjelaskan HAM dan gender sebagai bekal mewujudkan impian, profesi, dan masyarakat yang berkeadilan. Pada video ini saya akan menyampaikan refleksi dan review pembelajaran selama 1 semester pada mata kuliah Hak Asasi Manusia dan Gender. Mata kuliah ini memberikan banyak pemahaman berarti tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif dalam kehidupan bermasyarakat maupun dunia kerja. Yang pertama yaitu konsep dasar prinsip-prinsip HAM, yaitu saya memahami bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan harus dihormati tanpa diskriminasi. Prinsip HAM seperti universalitas, kesetaraan, keadilan, dan non-diskriminasi menjadi fondasi dalam kehidupan sosial maupun profesional. Yang kedua yaitu konsep dasar dan prinsip-prinsip gender. Saya belajar bahwa gender berbeda dengan jenis kelamin biologis. Gender merupakan konstruksi sosial yang membentuk peran, tanggung jawab, dan harapan terhadap laki-laki maupun perempuan, memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Dan yang ketiga yaitu sejarah perkembangan dan aliran feminisme. Saya memahami bagaimana perjuangan perempuan berkembang dari waktu ke waktu untuk memperoleh hak pendidikan, hak politik, hak ekonomi, dan perlindungan dari diskriminasi. Berbagai aliran feminisme merupakan bahwa perjuangan kesetaraan memiliki pendekatan yang beragam namun memiliki tujuan yang sama, yaitu keadilan gender. Dan tema keempat yaitu HAM dan gender dalam aturan internasional serta peraturan di Indonesia. Saya belajar bahwa perlindungan HAM dan kesetaraan gender telah diatur dalam berbagai instrumen internasional maupun peraturan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak setiap warga negara tanpa diskriminasi. Tema kelima yaitu ada HAM dan gender dalam agama. Dari materi ini saya memahami bahwa nilai-nilai agama pada dasarnya menjunjung tinggi martabat manusia, keadilan, penghormatan, dan tanggung jawab sosial. Pemahaman agama yang tepat dapat menjadi landasan untuk membangun hubungan setara dan saling menghormati. Tema keenam yaitu ada HAM dan gender dalam pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir yang menghargai keberagaman dan kesetaraan. Sekolah dan perguruan tinggi harus menjadi ruang yang aman serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik. Setelah itu ada ujian tengah semester. Pelajaran dilanjutkan dengan tema ketujuh yaitu HAM dan gender dalam politik. Saya memahami pentingnya partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan. Representasi yang adil dalam politik dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan manusia. Dan tema ke-8 yaitu HAM dan gender dalam keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai kesetaraan. Hubungan yang sehat dalam keluarga dibangun melalui komunikasi, penghormatan hak setiap anggota keluarga, serta pembagian peran yang adil. Dan yang ke-9 ada HAM dan gender dalam sosial dan budaya. Saya memahami pengaruh besar terhadap cara masyarakat memandang peran laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga nilai budaya yang positif sekaligus mengkritisi praktek yang dapat menimbulkan diskriminasi. Dan yang ke-10 ada kekerasan berbasis gender, difabel, dan anak. Materi ini membuka wawasan mengenai berbagai bentuk kekerasan yang masih terjadi di masyarakat. Saya belajar pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan serta perlu tindakan penyediaan, pendampingan, dan penegakan hukum bagi korban. Dan yang ke-11 itu ada analisis gender. Pada materi saya yaitu yang saya pahami bagaimana mengidentifikasikan kesengajaan gender dalam
berbagai bidang kehidupan, analisis gender, membantu melihat apakah suatu kebijakan atau program sudah memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Dan yang ke-12 itu ada safeguarding atau upaya preventif. Terjadinya kekerasan, saya belajar bahwa pencegahan lebih baik daripada penanganan setelah kejadian. Lingkungan pendidikan, organisasi, dan tempat kerja perlu memiliki sistem perlindungan yang jelas agar setiap individu merasa aman dan terlindungi. Dan tema terakhir yaitu ada anggaran perspektif gender. Saya memahami bahwa perencanaan dan penggunaan anggaran perlu mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Dengan demikian, program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang lebih merata dan berkeadilan. Dari seluruh materi telah dipelajari, saya menyadari bahwa HAM dan gender bukanlah hanya teori akademik, tetapi nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan profesi yang saya jalani di masa depan. Sebagai seorang yang memiliki impian menjadi pengacara, saya ingin menerapkan prinsip-prinsip HAM, kesetaraan gender, penghormatan terhadap keberagaman, serta menciptakan lingkungan yang aman dan bebas diskriminasi. Saya percaya bahwa keberhasilan profesional tidak hanya diukur dari kompetensi, tetapi juga dari kemampuan menghargai martabat manusia dan memperjuangkan keadilan bagi semua. Melalui mata kuliah ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya membangun masyarakat yang inklusif, setara, dan berkeadilan. Semoga ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk berkontribusi positif bagi lingkungan, dunia kerja, dan masyarakat di masa depan. Sekian video saya, bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum